Shalom, puji Tuhan, bertemu kembali kita untuk ibadah online. Mari bersama-sama kita membawa hati kita untuk menjadi tempat hadirat Tuhan bertahta. Dan biarlah kita membawa sepenuh hati kita untuk Tuhan hadir di dalam hidup kita. Mari bersama-sama menyembah Tuhan. Hadirlah di dalam hidup kami, di dalam hati kami Tuhan saat ini. Saat kami menaikkan pujian dan penyembahan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku
Mari berserah dan percaya kepadanya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan, mata bangsa Israel menghadapi jalan buntu, sanggup membuka jalan, membelah lautan sehingga bangsa Israel dapat berjalan di tengah-tengahnya dan bisa terbebas dari kejaran tentara Firaun. Dia yang sanggup membuat sumber mata air di padang gurun. Dia Tuhan yang sama, yang sanggup juga membukakan jalan buat hidup kita. Jalan-jalan yang sepertinya buntu, Tuhan sanggup membuat jalan buat kehidupan kita. Mari mau berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan baik buat hidup kita. Percaya bahwa Dia sanggup membuka jalan buat hidup kita. Haleluya Tuhan. Dia bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar
kasih Bapa di surga. Sungguh baik. Kalau sebentar lagi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah bagian yang tidak bisa diambil dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Beri kami hati yang mau diajar, mau dididik, mau mendengar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah oleh anugerah-Mu kami selalu dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dimuliakanlah nama-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara dikasih Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah online GPT Home Gedung Gebang. Sangat bersuka cita bahwa kita semua diberikan kesempatan hari ini untuk kita bersama-sama menikmati firman Tuhan. Dan saya percaya dimanapun saudara saat ini berada, dalam keadaan apapun saudara saat ini, kita tetap bisa menikmati firman Tuhan. Sebab Roh Kudus, saya percaya, juga ada di tempat saudara menolong kita semua, memberikan hikmat dan pengertian. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama belajar, membahas tentang yang namanya titik balik. Saya ingin berbicara tentang hal ini karena bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan merespon keadaan hidup kita itu sangat penting. Saya melihat banyak sekali anak-anak Tuhan menyia-nyiakan hidup mereka, waktu dalam hidup mereka untuk meratapi nasib. Dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu, dilahirkan dari keluarga yang broken home, dilahirkan dari keadaan yang serba kurang, ya tidak seperti kebanyakan orang, ditempatkan di dalam keadaan yang sulit, yang ekstrim. Tapi Alkitab, saudara-saudara, justru menunjukkan bagaimana orang-orang yang mengalami titik-titik terendah dalam hidup mereka, mereka justru mengalami peninggian yang dari Tuhan. Ada banyak contoh tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Saudara bisa belajar dari Ayub. Bagaimana Ayub ditolong oleh Tuhan untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Yusuf, bagaimana hidupnya sepertinya, kelihatannya turun, semakin turun, tetapi Tuhan membuat dia justru diangkat tinggi sedemikian rupa. Dan kita akan belajar dari satu tokoh firman Tuhan, Raja Daud. Saya ambil dari 1 Samuel pasal 16, ayat yang ke-11, 12, dan 13. Saya akan bacakan untuk saudara. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Ini adalah kisah di mana saat Nabi Samuel akan mengurapi salah satu dari anak Isai. Samuel belum tahu bahwa Daud yang akan Tuhan pilih. Jadi karena Isai menunjukkan anak-anaknya yang paling unggul, yang paling hebat, yang sudah berpengalaman, maka yang didapati oleh Samuel satu persatu bukan yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Saudara-saudara dikasih Tuhan, lihat konteks dari perikop ini, cerita tentang pengurapan Daud oleh Nabi Samuel. Bangsa Israel, saudara-saudara, mendambakan seorang raja. Suatu hal yang dari sisi pandangnya Tuhan ini adalah suatu perbuatan yang jahat. Kenapa? Karena harusnya bangsa Israel pada waktu itu tetap tunduk pada pemerintahannya Allah. Jadi ketika bangsa Israel meminta seorang raja kepada Nabi Samuel, itu seperti mengkhianati keberadaan Tuhan sebagai raja atas bangsa Israel. Tetapi Tuhan tetap menuruti kehendak dan keinginan orang Israel. Raja Nabi Samuel mengurapi Saul sebagai raja yang pertama. Saul, saudara-saudara, adalah seorang yang unggul di dalam banyak hal. Dia perawakannya sangat tinggi meskipun dari puak yang terkecil, dari kaum yang terkecil, suku Benyamin, saudara-saudara, tetapi Saul ini memiliki keunggulan yang didambakan oleh bangsa Israel, keberanian, kegagahan, melebihi raja-raja bangsa lain.
beda dengan yang ada pada Daud. Daud ketika Samuel mendapati Daud yang muda, ia disebutkan sebagai matanya indah dan kemerah-merahan, menunjukkan bahwa Daud ini masih sangat muda, dia masih remaja pada waktu itu. Saudara, lihat bagaimana perbedaan kedua tokoh ini, saudara-saudara, justru saudara-saudara itu menjadi bahan bakar bagi kasih karunia Allah. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Ketika Samuel bertanya kepada Isai berkata ia masih ada di pengembalaan. Saudara-saudara, Isai ini bukan orang miskin, dia orang yang kaya, sangat kaya. Anak-anaknya disekolahkan, saya pakai istilah itu sebagai tentara bagi Raja Saul. Tentunya mereka memiliki banyak sekali keunggulan dibandingkan Daud, lagi-lagi dibandingkan Daud. Dan Daud, saudara-saudara, sebagai anak seorang yang kaya, dia justru diberi tugas oleh ayahnya untuk mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan nyawa yang menjadi taruhan dalam pekerjaannya sebagai seorang gembala. Daud, saudara-saudara, dalam Mazmur pasal 51, saudara-saudara, berkata dia mengalami penolakan dari ayah ibunya. Tetapi saudara-saudara, hal pertama yang kita bisa pelajari dari titik balik adalah dari titik manapun saudara mulai, Tuhan bisa tetap memakai titik itu, saudara-saudara. Bahkan ketika saudara merasa bahwa titik itu sebagai titik terendah dalam hidup saudara, perhatikan, titik itu tetap bisa dipakai Tuhan. Banyak sekali anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya menyia-nyiakan hidup mereka, meratapi nasib. Bagaimana mereka dilahirkan dari latar belakang keluarga yang serba tidak mampu, serba terbatas, tidak seperti orang lain. Kemudian tidak bisa menjadi seperti orang lain, tidak bisa berubah, tidak bisa mengalami seperti yang orang lain alami. Jadi terlalu banyak meratapi nasib, menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan. Perhatikan saudara-saudara, di titik manapun saudara mulai, hari ini saudara bisa mulai, Tuhan bisa tetap pakai titik itu. Daud memiliki, saudara-saudara, masalah di keluarga, dia mengalami penolakan, kalau saya boleh katakan seperti itu. Daud kehilangan kasih sayang yang ia butuhkan sebagai seorang anak. Dan dia dalam tanda kutip justru dibuang di padang belantara. Dia tidak ada di rumah, di tempat di mana dia harus mengalami kasih, mengalami penerimaan, diakui sebagai anak, tetapi sebaliknya dia tidak diakui sebagai anak karena tidak dihitung pada waktu Samuel menyuruh memanggil anak-anaknya. Dia tidak terhitung. Tapi perhatikan saudara-saudara, titik itulah yang disebut sebagai titik balik. Saudara-saudara perhatikan, di mana tempat di mana Daud mengalami kehilangan kasih, tempat di mana Daud mengalami penolakan, itu justru menjadi tempat di mana Daud mengenal Tuhan. Tempat di mana Daud dibuang justru menjadi tempat di mana Daud mengalami penerimaan Tuhan. Saudara-saudara, sebagai seorang anak, saudara-saudara, dia ditempatkan di tempat yang jauh, harus mempertaruhkan nyawa demi hanya 2-3 ekor kambing domba, tetapi dia bertanggung jawab. Meskipun dia merasa luka, saudara-saudara, karena tidak dianggap oleh keluarganya, tetapi Daud, saudara-saudara, justru menemukan kasih dalam Bapa Tuhan kita, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, dimanapun saudara saat ini berada, di titik terendah apapun yang saudara saat ini alami, saudara tetap bisa mengalami kasih Tuhan. Ketika saudara-saudara mengalami penolakan dari orang-orang yang saudara harapkan memberikan kasih, dari istri, dari suami, dari siapapun juga yang saudara harapkan untuk memberikan kasih mereka kepada saudara, tetapi saudara di titik inilah saudara bisa mengalami yang namanya mengenal kasih Tuhan yang menerima saudara apa adanya. Orang mungkin akan menolak keberadaan saudara karena siapa saudara, karena apa yang mungkin sudah pernah kita lakukan, karena kesalahan yang kita lakukan, karena keberadaan kita saat ini. Tapi perhatikan, Tuhan tetap bisa pakai titik itu, sama seperti Daud. Sama seperti Daud.
Daud justru mengalami titik perjumpaan. Titik terendah Tuhan ubah menjadi titik perjumpaan. Yang kedua, saudara-saudara, saudara perhatikan, tidak ada satu kualifikasi pun. Jadi Daud itu tidak masuk hitungan. Dia bukan seorang prajurit yang berpengalaman. Dia tidak dianggap bisa oleh ayahnya sehingga dia disingkirkan ke padang belantara menjaga 2-3 kambing domba. Dia tidak ada satu hal pun dalam hidupnya yang masuk hitungan. Tetapi saudara perhatikan baik-baik. Justru itulah bahan bakar bagi kasih karunia. Tidak masuk hitungan adalah bahan bakar bagi kasih karunia. Saudara perhatikan baik-baik apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam perjanjian baru. Saudara perhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan di perjanjian baru ketika ia melayani dari satu kota ke kota yang lain. Suatu kali saudara-saudara Tuhan Yesus melayani, saudara-saudara, ada seorang bernama Lewi. Dia seorang pemungut cukai. Perhatikan namanya Lewi, orang Yahudi. Dia seorang pemungut cukai. Pemungut cukai adalah musuh bagi bangsa Israel. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Lewi ini, saudara-saudara? Ikutlah aku. Saudara-saudara, saya bertanya-tanya dalam hati saya, bagaimana Tuhan tidak melihat buruknya orang itu, tetapi justru Tuhan melihat titik balik di dalam hidup orang itu. Dan saya melihat diri saya sendiri. Ketika Tuhan menemukan saya, ketika Tuhan menemukan saudara, kita tidak di dalam titik terbaik kita. Mungkin saja seperti itu. Tetapi saudara perhatikan, ketika Tuhan bertemu Lewi, Tuhan Yesus berkata apa? Ikutlah aku. Orang-orang yang mendengar kata-kata itu, mungkin orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mereka akan bertanya-tanya, Yesus apa nggak ngerti orang ini siapa? Apa Yesus itu nggak tahu dia itu siapa? Dan orang-orang mungkin juga akan bertanya-tanya kepada saudara ketika saudara mengalami titik balik. Tuhan apa nggak tahu sih orang ini seperti apa? Saudara-saudara, saya kasih tahu kepada Anda, Tuhan tahu isi hidupmu, seluruh gambaran hidupmu Tuhan tahu. Dan meskipun saudara dan saya tidak masuk hitungan, itulah yang disebut sebagai kasih karunia. Saudara-saudara, itulah titik balik yang sebenarnya. Jadi saudara-saudara, siapakah Daud? Dia seorang gembala, bukan prajurit, tidak seperti kakak-kakaknya. Tetapi seorang gembala dijadikan sebagai gembala bagi Israel. Oh, luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan merubah hidup orang. Titik terendah dirubah menjadi titik balik. Titik terendah menjadi titik mula perubahan hidup. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya ingin saudara memandang hidup saudara sendiri sebagai sebuah kasih karunia. Bagaimana saudara dan saya mungkin tidak menyadari bagaimana Tuhan menuntun saudara sampai ke titik ini. Apabila Daud, saudara-saudara, tidak mengalami disisihkan, dibuang, disingkirkan, tidak mengalami kasih dari keluarganya, dari kakak-kakaknya, dari orang tuanya, dari ayah ibunya, Daud mungkin tidak akan pernah dapat memahami betapa Allah sangat mengasihi dia. Saudara-saudara, sulit sekali untuk menjelaskan kepada orang yang merasa segala sesuatunya sudah cukup tentang kasih Tuhan. Akan sangat beda jika kita menjelaskan kepada orang yang mengalami penolakan, orang yang mengalami tidak dikasihi, orang-orang yang mengalami hidupnya disingkirkan, orang-orang yang mengalami bagaimana mereka ditolak. Saudara-saudara, Tuhan menyatakan dirinya kepada Daud, dan Daud dapat memahami kasih Tuhan dengan cara yang berbeda. Saudara lihat bagaimana Daud menuliskan Mazmur Daud. Bagaimana dia menggambarkan cintanya Tuhan kepadanya. Bagaimana Tuhan menggambarkan sosok Tuhan sebagai Bapanya. Bahkan saudara-saudara, nubuatan-nubuatan tentang Mesias itu banyak ditulis oleh Daud. Saudara-saudara, orang ini saudara-saudara mengalami titik terendah dalam hidupnya. Tetapi Tuhan mengangkat hidupnya. Perhatikan ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud
di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Pengurapan itu identik dengan penugasan. Jadi di dalam sudut pandang perjanjian baru, ketika seseorang diurapi oleh Roh Kudus, maka kita mendapatkan tugas dari Bapa. Di dalam perjanjian lama dipakailah minyak sebagai alat untuk tanda pengurapan itu. Dan ketika Allah mengurapi Daud, Allah memampukan Daud. Tapi tidak serta-merta saat itu juga Daud menjadi raja. Tetapi dari sejak saat itu, saudara-saudara perhatikan, Daud disertai Tuhan, dituntun Tuhan, dipelihara Tuhan, dipimpin Tuhan, menggenapi segala janji Tuhan yang ada dalam hidupnya. Saudara-saudara, suatu kali saudara-saudara, Daud ada di dalam medan pertempuran. Daud kembali ke penggembalaannya, Saul masih menjadi raja dan kakak-kakaknya masih membantu Raja Saul sebagai raja. Ketika itu terjadi pertempuran antara Goliat dengan barisan orang Israel. Orang Israel yang penuh dengan pengalaman pun tidak ada yang berani. Dan di antara semua orang yang berpengalaman yang paling gagah, saudara-saudara, secara hitung-hitungan adalah Raja Saul. Tetapi saudara-saudara, Saul pun tidak berani menghadapi. Siapakah yang berani menghadapi, saudara-saudara? Daud, seorang gembala yang masih sangat muda, kemerah-merahan, tetapi Daud berkata seperti ini kepada Saul. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Perhatikan, baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari pada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Responnya Daud terhadap masalah berbeda. Saudara-saudara, cara pandangnya Daud berbeda. Titik terendah saudara itu bisa terjadi kepada siapapun juga. Titik terendah di dalam hidup itu bisa terjadi kepada siapa saja. Tetapi ketika saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengenal siapakah Tuhan kita, maka yang berubah adalah sudut pandang kita. Bagaimana Tuhan menyertai hidup saudara, bagaimana iman saudara berkobar-kobar, menyala-nyala, membuat saudara menjadi orang yang berani bertindak. Bahkan kualifikasi yang ada pada Saul pun tidak membuatnya berani menghadapi Goliat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita membutuhkan keberanian sama seperti yang dimiliki oleh Daud. Keberanian itu muncul karena pengurapan, dan pengurapan itu muncul karena kasih karunia. Sekali lagi saudara-saudara, titik serendah apapun saudara hari ini, apapun yang saudara alami, pengalaman-pengalaman buruk yang membuat hati saudara mungkin pahit, pengalaman-pengalaman buruk yang membuat saudara saat ini membuat saudara mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak baik, itu bisa menjadi titik balik dalam hidup saudara. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat saat ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus menolong setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul di dalam hidup mereka. Mungkin mereka mengalami pergumulan-pergumulan yang membuat hati mereka tawar dan pahit. Tetapi Tuhan, di titik itulah, di waktu itulah mereka akan mengalami pengenalan akan Tuhan. Tuhan menolong mereka untuk mengenal Tuhan dengan benar, dan supaya mereka bertindak dengan berani di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kebenaran-Mu itu yang membebaskan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin.